Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan yang kedua, ya, masih ada 300 hari lagi kita akan mengarungi tahun 2021. Biasanya di awal minggu kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati saudara supaya sungguh-sungguh kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui perjamuan suci. Kita semakin kuat di dalam Tuhan dan Tuhan tetap memelihara, melindungi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru satu bulan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Memang semua masih gelap, tapi satu hal kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, saya tetap percaya Tuhan akan memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri, di depan kita itu akan banyak kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Itu sebabnya jangan kaget, saudara. Kita tetap percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan memelihara, melindungi kita. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti tidak dikecewakan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Teruslah berharap kepada Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Tuhan punya 1001 macam cara, saudara, untuk menolong anak-anaknya. Kita tidak tahu, saudara, tapi Tuhan itu Maha tahu. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berharap kepada Dia, karena Tuhan yang memelihara kita. Tahun baru, saudara, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. New Year, New Hope, New Spirit. Saya percaya ada kekuatan yang baru kalau kita berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk menerima berkat-berkat yang akan dicurahkan. Tapi hanya bagi orang yang mengandalkan Dia. Doa saya, harapan saya, saudara semua mengalami anugerah kemurahan dan pertolongan Tuhan yang ajaib di tahun-tahun yang sulit seperti ini. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar, saudara. Karena Dia yang sudah berjanji untuk berjalan di depan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita. Allah kita Immanuel. Dia menyertai kita, saudara. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar. Sesulit apapun, bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati. Ayo yang percaya kita tepuk tangan yang biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan punya segudang cara untuk menolong kita. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, walaupun kelihatannya sulit, tapi kita tetap percaya Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, karena tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah divine intervention. Saya yang belum ada skripnya. Mari kita pelan-pelan sedang memperbaiki gereja kita sehingga kita beribadah dengan nyaman. Walaupun kecil, saudara, tapi ini milik kita bersama. Jadi mari kita benahi gereja kita, ya. Puji Tuhan. Saya sudah siapkan sebetulnya, cuma nggak bisa dilihat. Temanya adalah divine intervention atau intervensi ilahi, campur tangan Allah atau pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara sedang judul apa? Kalau saudara sedang judul khotbah, ya pilih sendiri. Divine intervention itu intervensi ilahi atau campur tangan Allah atau pemeliharaan Tuhan. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Silakan saudara membuka Alkitab elektronik saudara, karena kita tidak bisa melihat di depan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Cerita tentang Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Dan Nabi Elia
bersama janda Sarfat, ya. Sudah dapat ya, kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1. Dikatakan oleh firman Tuhan, lalu berkatalah Elia. Nah ini beda kita Elia. Mana raja? Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, garis bawahi, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Saya gambarkan saudara, ini ibaratnya suasana pandemi COVID-19. Semua kelihatannya kering saudara. Pendapatan kita menurun, pekerjaan kita macet, kering saudara ya. Banyak orang yang di PHK saudara, karena mall sepi, toko sepi, pariwisata tidak jalan saudara. Jadi banyak yang di PHK. Bahkan kekeringan itu melanda anak-anak Tuhan sampai kekeringan rohani karena lamanya stay at home, work from home, ya kering. Tapi saya percaya cuma gini Gosen, tetap semangat, amin. Tidak kering lagi. Kita sudah beribadahlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia di tepi sungai Sarfat, di tepi sungai kering. Kalau waktu pandemi ini kan terkenal protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian ada 5M, 7M, saudara. Tapi saya ingin menyampaikan tentang 3M saja. Bagaimana kita bisa mengalami campur tangan, intervensi ilahi itu dalam kehidupan kita. Ya. M yang pertama adalah mengimani firman Tuhan. Ya. Tadi kita sudah membaca bahwa Elia itu diperintahkan oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan pergi ke sungai kering. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama supaya semangat. Sudah? Siap? Ayat 2, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di sisi sungai kering, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah aku gunakan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan ia di tepi sungai Kidron di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, kalau saudara seperti Nabi Elia ini mengimani perintah Tuhan, lalu saudara mengerjakan, Nabi Elia itu taat saudara, maka saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak terduga dalam hidup kita, sesuatu yang mustahil Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Seperti Nabi Elia ini saudara, pergi walaupun keadaan di situ tidak enak saudara. Tapi kita lihat tadi, kita baca setiap hari pagi dan sore Tuhan mengirim hamburger, roti dan anggur, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan yang ajaib untuk memelihara. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya mari kita mengimani firman Tuhan. Apa yang kita tahu kita kerjakan, maka sesuatu yang tidak terduga itu bisa Tuhan berikan kepada kita. Sesuai, walaupun itu secara manusia tidak mungkin. Burung gagak itu binatang yang merakus akan daging, tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang zaman dulu itu tidak ada Gojek, ya, bisa ngirim, saudara. Tapi dulu sudah ada itu DO, delivery order. Tuhan memakai burung gagak yang rakus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat pandemi COVID ini masih ada di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Berapa banyak orang yang berkeluh kesah. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kalau kita mengimani firman Tuhan, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi seperti Nabi Elia ini. Nabi Elia ini mengalami sesuatu yang ajaib. Pemeliharaan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ingin kita lakukan pada tahun ini? Cuma satu, yaitu mengimani firman Tuhan. Saudara sudah diajar firman Tuhan, bertahun-tahun mendengar firman Tuhan. Mari imani, ya. Ketika saudara putus asa, saudara ingat, oh Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Ketika saudara mengalami pencobaan, saudara ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu terima tidak melebihi dari kekuatanmu. Allah itu lebih besar dari pencobaan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup mengatasi. Ketika kita lemah, saudara, karena adanya pandemi ini, pendapatan menurun, bagaimana saya bisa hidup? Saya ingat Filipi 4 ayat 19. Allah itu akan mencukupkan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan bagi saudara. Mungkin saudara lemah. Saudara ingat Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kamu. Amin, saudara. Itu sebabnya kita terus belajar firman Tuhan. Kalau bisa menghafalkan, ketika kesulitan itu datang, lalu kita ingat firman Tuhan. Juga dalam pelayanan, mungkin saudara jenuh, bisa lemah, saudara. Kita ingat Roma 12 ayat 11. Never fret in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord. Rasul Paulus mengajarkan supaya janganlah hendaknya kerajinan benar, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Sekali lagi, mari kita mengimani firman Tuhan sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak masuk akal. Itu yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Kalau masuk akal itu manusia, yang tidak masuk akal itu Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Simon Petrus yang jagoan nangkap ikan di dalam Lukas pasal yang kelima. Satu kali dia tidak dapat menangkap ikan, walaupun dia semalam-malaman kerja, tapi nol, nihil. Tidak ada satu ekor pun ikan yang bisa dia tangkap. Tetapi ketika dia mendengar Tuhan yang menyuruh, Lukas 5 pasal yang kelima, ya, katakan saudara, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Walaupun tidak mungkin, dia itu tahu kalau siang tidak ada ikan, dia cari malam hari ada, apalagi siang. Tebarkan jalan sebelah kanan, dia nurut. Padahal dia jagoan, dia nurut. Ketika dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ayat 6 kita baca, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga mereka mulai goyah. Lihat saudara, semalam-malaman tidak dapat ikan, tetapi ketika menurut apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia menangkap ikan yang begitu banyak. Nah, sekali lagi, mari kita mengimani firman Tuhan dan melakukan. Ayat 7, ya. Ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sungai kering menjadi kering. Namanya sungai pasti ada airnya. Tapi karena lamanya musim kemarau, maka dikatakan tidak ada air.
Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Nabi Elia ini ngomong lagi, ia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Saudara yang kasih Tuhan, keadaan itu seperti itu. Tapi karena Tuhan memerintahkan, menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat kepada seorang janda, Nabi Elia mungkin senang, saudara. Wah, asik nih. Ada seorang janda muda, cantik, seksi, kaya. Setelah didapati, ternyata janda itu tua, ongkong, peot, miskin, hidup lagi. Nah, kenyataan seperti itu membuat Nabi Elia, waduh, kalau aku disuruh pergi ke mall, ke sebuah enak. Ini ke janda Sarfat seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Nabi Elia itu mengimani apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia. Yang kedua, selain mengimani, itu mendahulukan pekerjaan Tuhan. Kita mendahulukan pekerjaan Tuhan. Ayat 13 berkata begini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi apa? Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita melihat perempuan ini tidak kenal dengan Nabi Elia. Siapa kok nyuruh-nyuruh aku membuat roti? Aku udah kenal sama kamu. Tapi kalau kita mau, saudara, mendahulukan kepentingan pekerjaan Tuhan lebih dari kepentingan kita, maka kita akan lihat mujizat. Walaupun janda Sarfat ini tidak kenal, dia lakukan itu. Saya sungguh bangga dengan staf GBI Gosir di tempat ini. Kita mengadakan ibadah di tempat ini tidak langsung enak seperti ini, saudara. Ada Bapak Aryo, mungkin 3-4 hari membersihkan, ngecat yang bocor, saudara. Oh, semua dibenahi sehingga kita enak. Saudara baik-baik, saudara. Ini dikerjakan lampu-lampu ini baru. Waktu itu saya chatting jam 10 malam. Kita sampai jam berapa itu? Mungkin lebih. Lihat, saudara. Kalau kita bisa berkorban, bukan cuma kita berkata mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaannya, mengasihi gerejanya, saudara. Oh, luar biasa. Sampai jam 10 malam lebih dikerjakan. Nah, itu orang yang peduli. Staf gembala yang lain, Bapak Freddy, dia ngambil dari Hotel Port, ya, mimbar ini, saudara, mixer, ya, semua dikumpulin. Itu pengorbanan, saudara. Bapak Hendy menyiapkan mobilnya, saudara. Kita semua bekerja sama, luar biasa. Istri saya menelpon manajer Hotel Port bahwa kami tidak bisa beribadah di sini lagi. Semua bekerja sama. Saya percaya orang yang melakukan kehendak Tuhan, saya berdoa mereka semua diberkati. Juga jemaat di tempat ini, saya ingin semua
saudara rindu untuk memperbaiki, mungkin ada yang kurang dibenahi, ya. Jiwa ini kan ahli desain, ya. Kasih apa itu? Nasihat. Oh, ini enaknya gini. Ini masih kita pikirkan, saudara, supaya bisa AC-nya nggak terbuang keluar, entah pakai sekat atau pakai plastik. Tapi kita berusaha supaya kita bisa beribadah dengan nyaman di tempat ini. Ya. Saya rindu saudara terus mendukung, walaupun cuma dengan doa. Saudara. Saya percaya kalau kita mengerjakannya dengan segenap hati, melakukan kehendak Tuhan, mendahulukan pekerjaan Tuhan dari lebih dari kepentingan kita diri sendiri. Tuhan itu tidak buta, saudara. Dia melihat. Hagai 1 ayat 4 berkata, jangan rumahmu dipapani dengan indah, dengan baik, tapi rumah Tuhan dibiarkan mangkrak, dibiarkan saudara terbengkalai. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan mengasihi gerejanya. Ayo kita tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat. Satu apa, saudara? Mengimani firman Tuhan, melakukan ya, yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi, saudara, mari kepentingan kita ya ada di belakang, tapi kepentingan Tuhan. Kita diberi kesempatan melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak akan pernah saudara membiarkan dia melihat hati saudara. Dan saya percaya kemurahan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya M3, yaitu melakukan bagian kita dengan setia. Kita baca ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sekali lagi perempuan itu selain tidak kenal, saudara, tapi dia tetap melakukan. Perempuan itu mencari kayu, kemudian saudara dia memasak, membuat roti. Itu tidak mudah, saudara. Tapi yang penting dia tidak diam, lakukan sesuatu. Saya anjurkan kepada saudara, pada zaman akhir ini Tuhan akan melihat orang yang melakukan bagiannya, ya, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita akan melihat saudara bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, asal kita semangat, tidak diam. Tetapi di akhir zaman ini kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan Tuhan pasti memberkati kita. Nah, kita belajar dari pengalaman Ishak. Ishak itu ketika terjadi masa kelaparan, ya, dalam Kejadian 4:26, kan diperintahkan oleh Tuhan, kamu jangan pergi ke Gerar, jangan ke Mesir, tapi tetaplah di tempat ini. Dan disuruh apa? Menabur. Orang yang tidak ngerti, saudara, menabur, tanahnya kering, pecah-pecah, mana bisa. Nah, itu kalau secara logis. Tapi sekali lagi, Tuhan itu ada yang ajaib, yang tidak masuk akal. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian apa? Ishak ini bekerja. Di tengah-tengah pandemi itu pun kita bekerja. Dan Ishak itu menabur. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh, luar biasa. Harus bekerja. Saya bersyukur karena staf gembala Bapak Aryo ini menyediakan laptop. Saya tidak nyangka, saudara. Ya,
enak saya sahabat lihat YouTube. Saya tahu sahabat. Direkam lagi. Kalau bisa disiarkan buat apa? Jemaat kita yang tidak bisa sempat hadir karena usia mungkin, ya. Tapi di rumah mereka tetap kuat, disegarkan oleh firman Tuhan. Saya rindu supaya gereja ini menjadi berkat, terutama bagi jemaat sendiri. Setelah itu untuk orang lain. Kita tahu bahwa katanya iblis menutup gereja Tuhan, tidak bisa ibadah. Tapi Tuhan membuka 1000 lebih pintu, saudara. Tiap minggu hamba-hamba Tuhan itu berkhotbah melalui online streaming, saudara. Ya, kelihatannya gereja ditutup, tetapi firman Tuhan disiarkan melalui YouTube, internet, saudara. Saya percaya banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak bisa ke gereja karena malu kepada keluarga, sekarang di rumah dia bisa dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur apapun yang terjadi, ucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Kristus dalam hidup kita. Ayo yang percaya, kita tepuk tangan yang beriman. Gereja Tuhan tidak bisa mati. Amin, saudara. Dia akan bertumbuh terus. Mari kita layani dengan segenap hati. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Entah caranya gimana. Kalau kita pikir nggak mungkin, ini ruko punya orang, situ punya orang. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil, saudara. Bukan cuma kita bisa membelinya. Mungkin Pak, gerejanya perlu ini, saya kasih. Percaya, saudara. Oh, mimpi siang bolong katanya. Gak apa-apa. Mimpi itu gratis, saudara. Mimpi itu nggak usah bayar. Tapi jangan cuma bermimpi, harus kerja keras. Ya. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau tahun yang lalu mungkin saudara malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bersaat teduh. Mari kita benahi tahun ini. Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita berkat tercurah dalam hidup kita, asal saudara itu tidak diam toh, tetapi sungguh-sungguh bekerja, berdoa, pakailah lutut saudara, doakan gereja saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Seterusnya kita melihat saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh. Ada jemaat gereja lain yang minta didoakan, cari kerja. Saya tanya, bisa nyetir? Belum. Bisa ngetik 10 jari? Bisa Pak, 11 jari. Hah? 11 jari? Cuma 2. Bisa bahasa Inggris? Tidak bisa Pak. Bisa bahasa Mandarin? Tidak bisa. Kamu bisa apa? Bahasa apa? Bahasa roh katanya. Makanya kita harus belajar. Setua ini, saya lebih dari 75 tahun. Saya masih belajar Mandarin melalui online karena tidak berbayar. Jadi belajar terus. Untuk apa Pak sudah setua ini? Ya, saya ingin muliakan nama Tuhan dengan apa yang bisa. Dulu saya belajar cuma sio-sio piye, lulusan sekolah rakyat, sekolah dasar. Jadi banyak yang salah, sekarang dibenahi. Oh, luar biasa. Mari kita jangan diam, jangan malas, tapi usaha apa yang harus bisa kerjakan untuk Tuhan. Saya percaya tahun ini Tuhan membuka berkat bagi kita. Segala curahan dan segala berkat akan dicurahkan kepada kita. Kita jadi kepala bukan jadi ekor, jalan kita terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Ya, puji Tuhan, meskipun di depan kita gelap, kita tidak tahu apa-apa, percayalah kita punya Allah yang namanya Immanuel, ya, yang menyertai kita. Itu sebabnya teruslah berharap kepada Tuhan. Nah, sudah jam 11. Saya sudah sampai kepada kesimpulan, mari kita ulangi. Tema kita apa, saudara? Divine intervention atau intervensi ilahi, ya, campur tangan Allah atau pemeliharaan Tuhan. Ya, saya nggak ada gambarnya, saudara bisa menghafal gitu ya. Tapi saya percaya saudara semua jenius, ya, nggak usah nyatet pun saudara bisa. M1 apa saudara? Mengimani firman. Yang kedua, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, melakukan bagian kita dengan setia. Kalau saudara melakukan ketiga
sederhana. Oh itu hubun Pak, sudah terkenal, tahu semua. Tapi sudah lakukan enggak? Saudara ada bonus, saudara dapat M4, yaitu mujizat terjadi. Pelipat gandaan, tepung dan minyak itu udah habis-habis. Bukan bertambah banyak tepung dan minyaknya, saudara. Tapi begitu diambil, ada lagi. Dituang lagi, ada lagi. Nah juga saya berharap pelipat gandaan dalam jemaat dosen. Amin. Saya percaya itu bisa terjadi kalau kita melakukan pilihan kita pilih. Apa saudara? Kita menjadi orang yang berbahagia. 3M itu saya katakan tadi, mendengar firman, merenungkan firman, melakukan dengan setia dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman, merenungkan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma saudara berbahagia, tapi saudara disebut orang yang bijaksana. Ya, orang yang mendengar firman dan melakukan itu disebut orang bijaksana. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saudara baca di rumah. Kalau mendengar firman Tuhan tidak lakukan, itu namanya orang bodoh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang yang berbahagia, disebut orang berbahagia dan bijaksana. Saya percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus.